Iya deh. Kan belum ada yang belum Mulai. Ibu, enggak. itu masuk. Serius kali? Iya, Pak De. Tes. Pegang aja nggak apa-apa ya? Pegang aja nggak apa-apa. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dimanapun kita berada, di rumah, masing-masing, bersama keluarga. Dimanapun, kita percaya Tuhan Yesus tetap menyertai setiap kita, tetap menguatkan setiap kita. Kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, saudara. Amin. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau masuk pada hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita percaya Tuhan, kami nggak perlu takut ya Bapak, sebab Engkau selalu berserta kami ya Bapak. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia Bapak. Haleluya. Nah saudara, kita mengangkat pujian El Shaddai. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari bersama-sama dengan penuh iman, dimanapun engkau berada, katakan dengan iman pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjaga setiap kami. Allah penjagaku. Tak usah ku bimbang, tak
usah ku bimbang. Yesus harapku, tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hibur, tak usah ku cemas, yang memberkatiku. Mari bersama-sama angkat pujian ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Katakan dengan hatimu, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Aku yakin ku punya Allah yang besar, Tuhan. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya berlimpah, El Shaddai. Haleluya. Mari sembah Allah yang besar, Allah yang mulia. Hadiratmu tak terbatas jarak ya Bapa. Hadiratmu tak terbatas waktu ya Yesus. Kami percaya ya Tuhan. Hadiratmu Tuhan mengalir Tuhan bagi setiap keluarga. Hadiratmu mengalir Tuhan di setiap rumah. Haleluya. Tuhan hadir di rumahmu. Tuhan hadir di hatimu. Puji dan sembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah, kami puji, kami agungkan Tuhan. Kau tetaplah Allah selama-lamanya. Kau Allah yang besar, penuh kuasa. Mari saudara sekalian kita bersatu dalam doa. Kami syukur Tuhan untuk setiap kami saat hari ini Bapa. Apapun boleh terjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan kami punya Allah yang besar. Allah yang penuh kuasa. Oh Yesus, kami berdoa Tuhan kuasa-Mu mengalir Bapa.
Dimanapun kami berada Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita buka hati kita, biar Tuhan mengalir melalui setiap hati kita, setiap keluarga kita. Tidak ada hambatan, tidak ada batasan dalam memuji Tuhan. Tuhan, kami mau membuka suara kami Tuhan. Kami mau mengangkat hati kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Oh Yesus, Engkau yang ditinggikan Tuhan, Engkau yang dimuliakan Bapa. Apapun Tuhan nggak menghalangi setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur Tuhan Yesus selamat baik atas setiap kita. Amin. Amin. Kita mau angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari tetap bersuka cita dimanapun kita boleh berada. Kita tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita akan pujian ini dengan rasa syukur dari setiap hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sama-sama yuk. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oh, itu udah. Kita mau terus mengucapkan dan agungkan nama Tuhan. Haleluya. Mari semua saudara sama-sama angkat pujian, dikatakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan Tuhan, kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkan nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita mau bersuka cita, kita akan pujian ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkan nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya.
pujian sekali lagi, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi, jiwaku ditebus oleh kuasa Yesus. Jiwaku ditebus olehnya. Amin. Seperti pujiannya boleh katakan, kita terus untuk membesarkan nama Tuhan. Kita terus memuji nama Tuhan dimanapun kita berada, saudara. Saya buka ruang saksian. Bagi jemaat yang mungkin ingin menyaksikan kita kasih Tuhan, dipersilahkan. Apa ini ya? Salam jemaat Tuhan. Haleluya. Kondisi seperti ini kita harus tetap semangat, harus tetap saling menguatkan satu sama lain di dalam setiap di dalam grup yang ada di jemaat. Kita boleh semakin saling menguatkan seperti itu buat setiap kalau kita boleh kirim-kirim ayat-ayat gitu kali mungkin ya. Jadi Puji nama Tuhan. Kita percaya penyertaan Tuhan begitu besar atas setiap kita. Apapun yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita, biar kita taruh harapan kita taruh sukacita kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kita jawaban yang akan memberikan kita jalan keluar, saudara. Amin. Biar setiap saksian boleh menguatkan setiap saudara seiman yang boleh berada. Kita boleh dikuatkan oleh setiap renungan yang boleh dibagikan di WhatsApp atau media apapun. Kiranya kasih dan hadirat Tuhan tidak pernah pergi dari setiap kita, saudara. Amin. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita pastikan apapun yang terjadi, tetap kita menyembah Tuhan Yesus. Tetap Tuhan sebagai pengagungan setiap kita, saudara. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, aku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Tak dapat membalas kasih. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang
Ku sembah ku sembah tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah ku sembah Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah ku Terima kasih Tuhan, kesempatan yang terbaik ini kami naikkan syukur dan puji sembah. Bila berkenan untuk menenangkan hati umat Bapa. Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan ini. Kami masih berkenan bertemu satu sama lain dengan keluarga yang kasih. Sehingga kami saat ini boleh berkumpul di antara keluarga kami masing-masing. Berkenan membuka mulut kami dasari hati yang tulus. Kami naikkan syukur kami dan pujian kami Bapa pagi ini. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Sepanjang kehidupan ini kami ada sebagaimana ada, semua oleh karena kasih Tuhan. Bapa, secara jasmani kami bisa satu sama lain, namun kami tetap Tuhan bersatu, bertemu di dalam Engkau pagi hari ini. Oleh karena Roh Kudus tolong melawat setiap keluarga yang telah tersibuk di bawah kami. Kami telah memuji nama-Mu, sebentar kami akan dengarkan firman. Ya Roh Kudus, tolong kami mohon belas kasihan-Mu. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami. Buka segenap kehidupan kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dari firman Tuhan membawa kami lebih dekat lagi, lebih percaya kepada Engkau bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah mengalahkan maut. Engkau yang telah bangkit dari kematian. Akan bawa kami kehidupan yang kekal bersama Engkau ya Tuhan. Roh Kudus tolong Bapa urapi setiap hati kami dan ampuni salah dosa kami ya Bapa. Sehingga tidak akan menghambat segala berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Roh Kudus berlawat setiap keluarga-keluarga yang telah setia Tuhan untuk mendengar dan mendengar firman-Mu, agar firman-Mu pagi tidak akan berlalu, akan menjadi bagian setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih. Serahkan lidah bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan. Berbicaralah sesuai dengan firman-Mu, ya kami sungguh-sungguh diberkati oleh-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Segala hormat, sembah, syukur, puji, kemuliaan hanya kami mohon di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih dan siap untuk mendengar firman. Haleluya. Yang pertama kita katakan amin. Shalom saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bisa bertemu pagi hari ini oleh karena Tuhan. Kalau kita hitung-hitung saudara sekalian, sudah 6 minggu kita tidak bisa berkumpul di salah satu tempat yang telah ditentukan. Namun tentunya kita tidak bisa dipisahkan dengan kasih Allah yang selalu menyertai kita, yang selalu melihara kehidupan kita. Kita tidak akan bisa dipisahkan oleh keadaan, situasi apapun. Paulus katakan, kalau kasih Allah di dalam aku, siapa akan memisahkan kasih itu? Ini sesuatu hal yang ditekankan oleh Paulus. Karena itu, jangan saudara merasa dibatasi oleh keadaan, dibatasi oleh situasi, dan dibatasi oleh roh-roh yang mungkin menakutkan. Tapi mari kita tetap berani bersama dengan Kristus, kita telah menang. Saudara sekalian, hari ini kami tidak banyak bicara. Boleh kami bersyukur semuanya kalau pagi kita saling bisa ketemu, sekalipun tidak bisa bertatap muka satu sama lain. Tapi dalam ruangan kita masing-masing,
Tuhan telah melawat kita. Tuhan akan berfirman untuk kita jika kita dikuatkan dan diteguhkan olehnya. Saudara sekalian, pagi ini mari saya mengajak untuk membuka Alkitab kita yang saya siapkan di dalam Yohanes pasal 20, saudara sekalian. Ini agak panjang pembacaannya. Mari kita sama-sama buka Injil Yohanes pasal 20 dari ayat 19 sampai ayat yang ke-29. Mari kita perhatikan dengan baik dan tolong dibuka bersama-sama, dan kalau tidak ketemu saya akan bacakan. Injil Yohanes pasal 20 dari ayat 19 sampai ayat yang ke-29. Yang berikutnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya akan mulai membaca, tolong sama-sama mari kita perhatikan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Kami sambung ayat yang ke-24, saudara sekalian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menunjukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menunjukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan susukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Saudara sekalian, kita telah diberkati pagi hari ini melalui pembacaan pagi hari ini. Saudara dan saya diingatkan bahwa Yesus telah betul-betul menyatakan dirinya telah bangkit. Kalau 3 minggu yang lalu kita meringati kebangkitannya, maka Yesus tidak mati. Ya, justru dia 3 hari kemudian dia bangkit, bahkan melawat kepada umatnya, murid-muridnya. Oleh karena itu tentunya jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan sujukkan ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara sekalian, apa yang dikatakan Yesus, dan tentunya Thomas ingin bukti, saudara sekalian. Oleh karena itu banyak di zaman akhir itu, zaman sekarang, orang tidak percaya, namun orang banyak mencari bukti. Kalau buktinya nyata dulu baru percaya. Saudara sekalian, itu namanya bukan iman, ya. Itu penglihatan. Oleh karena itu, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan penglihatan kita yang kita mainkan, tapi iman kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut,
dan memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Ada amin? Oleh karena itu mari saudara sekalian, kita betul-betul diingatkan bersama seperti ayat yang ke-27 tadi, memang di situ ditujukan kepada Thomas. Ulurkan tanganmu dan tunjukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah, saudara sekalian. Ditekan, percayalah bahwa Yesus sangat memperhatikan. Di tengah-tengah kesulitan ini, jangan saudara mengatakan, Tuhan sudah meninggalkan kita. Saudara sekalian, Tuhan tetap menyertai kita. Bukankah Ibrani pasal 13 ayat 5 mengatakan bagian B, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Berarti Tuhan tetap membiarkan kita. Apapun keberadaan kita, apapun pergumulan kita, tentunya Tuhan tetap melihat situasi dan kondisi keberadaan kita. Namun saudara sekalian, saya garis bawahi, sekalipun Tuhan berjanji itu, jangan terus menuntut sekarang juga terjadi. Bukan itu maksud Tuhan. Mengapa itu tidak terjadi sekarang, saudara sekalian? Kita kembali kepada iman kita. Ada proses. Segala sesuatu ada proses. Kita harus ingat bahwa sesuatu bisa terjadi melalui proses, tidak ujuk-ujuk datang dengan sendirinya. Nah, ini perlu kita saudara dan saya sadari. Oleh karena itu dengan situasi seperti ini, kita ingat, percayalah kepadaku, ya. Oleh karena itu, apa yang juga diteruskan ayat yang ke-28, Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Nah ini saudara sekalian, ini suatu kesaksian yang luar biasa. Menunjukkan suatu pertobatan seketika itu juga di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, ya Allahku. Mengakui bahwa memang Tuhan itu adalah Allah Kristus Yesus Tuhan. Saudara sekalian, ini sangat mendasar sekali. Satu pertobatan yang luar biasa. Maka dengan demikian, saudara sekalian, kalau dia bertobat sungguh-sungguh, ada pemulihan bagi Thomas. Begitu juga bagi saya dan saudara. Betul-betul mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Dipulihkan dengan segala keberadaan kita. Yang mungkin ada pergumulan, Tuhan bukakan jalan yang terbaik. Sekalipun beban berat, dia katakan, mari datang kepadaku. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tetap bertanggung jawab. Oleh karena itu, dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, mari kita betul-betul percaya. Jangan kau tidak percaya, kata Tuhan kepada Thomas tadi. Tapi percayalah, ya. Maka apa yang diucapkan Thomas tadi dikatakan, ya di situ dikatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Luar biasa. Ini menunjukkan suatu pertobatan yang total. Pengakuan yang betul-betul mendasar. Oleh karena terjadilah satu pemulihan. Dikala hari Pantekosta Tuhan Yesus diangkat ke surga, maka murid-murid itu berkumpul semuanya. Di situ juga Thomas ada. Berarti Thomas telah dipulihkan. Dikala dia telah bertobat mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah, maka terjadilah suatu pemulihan yang luar biasa. Kalau mungkin saat ini saudara dan saya dan keluarga kita masih ragu-ragu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari pagi hari ini kita diingatkan, termasuk saya saudara sekalian. Mari kita betul-betul mengakui bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Allah. Oleh karena itu, inilah dasar dari Thomas dipulihkan dari segala kecemasan mereka. Thomas dipulihkan dari ketidakpercayaan mereka. Jadi orang yang betul-betul percaya. Oleh karena itu, coba kita maju di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Dikala Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid menyaksikan. Maka setelah menyaksikan Yesus sudah naik ke surga, maka dia kembali ke loteng. Maka disitulah murid-murid semua ada. Kecuali Yudas Iskariot yang telah menyerahkan Yesus. Coba saudara lihat Kisah Rasul pasal yang pertama, saya akan bacakan dari ayat yang ke-12. Rasul-rasul menanti-nanti di situ di judulnya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan siapa situ? Ada, saudara ada? Siapa? Thomas. Thomas juga berada. Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus.
mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Luar biasa. Ini membuktikan saudara sekalian bahwa Thomas tidak memisahkan diri lagi. Setelah dia mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, Tuhan Allah, maka saudara sekalian ada pemulihan yang luar biasa. Maka setiap mulut yang mengaku, dengan setiap hati yang percaya, maka terjadilah keselamatan. Ya, kalau tidak salah Roma pasal 10 di sana ditulis. Oleh karena itu Bapak sekalian, dengan segala keberadaan dan situasi apapun yang saudara dan saya alami pagi hari ini, tentunya semua itu ya diizinkan oleh Tuhan. Namun berapa lama lagi kita tidak tahu. Oleh karena itu mari saya pesan seperti Ibrani pasal 10 ayat 25 tadi, jangan sekali-kali kita meninggalkan persekutuan. Sebab kedatangan Yesus tidak akan lama lagi katanya. Oleh karena itu kita perlu menyiapkan diri. Dengan situasi yang seperti sekarang inilah waktunya. Saudara dan saya harus makin dekat, makin melekat, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Datang kepada Dia. Apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14. Jangan tinggalkan. Ya, jangan tetap tinggallah di dalam aku, katakan. Dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Kalau saudara dan tetap melekat di dalam pokok anggur yang benar, saudara sekalian, saudara tetap mendapat elemen kehidupan yang sejati daripada Allah. Oleh karena itu, firman kata, jangan takut, jangan kecut, jangan gentar, jangan gelisah hatimu. Namun kenyataan apa yang terjadi dialami murid-murid tadi, ada yang takut dengan orang-orang Yahudi, ada yang gentar, ya, ada yang kecewa. Kecewa kenapa, saudara sekalian? Saudara ingat, jika ada perjanjian di Kana, Yesus memberikan 5.000 orang makan roti 2, ikan 2 ekor, ya, 5 ketul roti 5.000 orang cukup hidup, dan bahkan ada sisa 12 bakul. Maka ayat selanjutnya saudara dibaca Yohanes 6 itu, saudara baca seterusnya, maka ada ayat yang terdapat di sana. Dia akan menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Dan disinilah letak kekecewaan orang-orang pada waktu itu. Maka saya katakan ada yang kecewa, ada yang takut, ada yang melarikan diri dan sebagainya di tengah-tengah kesulitan. Saudara sekalian, tujuan Yesus bukan untuk menjadi raja di alam semesta ini, ya. Tapi murid-murid pada waktu akan mengangkat dia sebagai raja. Kalau betul Yesus jadi raja mereka di tengah-tengah dunia, oh luar biasa. Segala makanan cukup, datang semua seperti roti 5 ketul 2 ikan mencukupi beberapa ribu orang. Saudara sekalian, tapi bukan itu maksud Tuhan Yesus datang ke muka bumi. Bukan sekedar untuk memberikan makan secara jasmani, tapi betul untuk memberikan makan rohani, sesuatu yang membawa kekekalan dalam hidup. Oleh karena saudara sekalian, mari pagi hari ini saudara dan diingatkan, di tengah-tengah kesulitan seperti ini, tentunya kita dikuatkan bukan karena roti dan apapun yang ada di sekeliling kita. Firman Tuhan itulah yang memberikan satu kekuatan. Firman itulah yang memberikan petunjuk segala jalan kita. Ada bukti saya katakan dalam Yohanes 21 tadi. Malam suntuk mereka tidak mendapatkannya, tapi setelah ditunjukkan, tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahumu. Apa yang terdapat? Oh, luar biasa. Kalau saudara dan saya mengutamakan Tuhan, petunjuk Tuhan, yakinlah, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Tuhan pasti membuka jalanmu. Segala pergumulan ada jalan Tuhan terbaik. Hanya di dalam Dia. Maka Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Kalau tidak melalui Dia. Ini perlu kita renungkan. Itu mencakup satu kehidupan terus. Karena itu mari pagi hari ini kita diingatkan. Banyak orang yang tidak percaya. Tadi seperti Didimus atau Thomas, tidak percaya. Sebelum aku melihat bukti, aku tidak akan percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada ayat yang mengatakan, ya, setiap orang yang percaya kepada Dia, kalau saudara lihat di dalam Roma, mungkin Roma, coba kita lihat bersama. Roma 10 ya. Ya, yang lain coba mencari. Roma 10 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, ya, coba saudara lihat, ini sering diberitakan atau dikatakan, Roma pasal 10 ayat yang ke-11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepadaku tidak dipermalukan. Coba perhatikan dengan baik ya.
ini kitab ini ditulis ya, karena kitab suci berkata, bukan katanya orang, bukan katanya pendeta siapapun, di situ dinyatakan barang siapa yang percaya kepada dia. Barang siapa itu berarti orang siapa saja yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Luar biasa. Berarti Tuhan betul-betul menjamin segala janji yang telah dijanjikan kepada orang-orang percaya. Dan oleh karena itu Bapak sekalian, tentunya kita sangat bersyukur. Janji Allah pasti digenapi. Saudara dan saya akan dipulihkan. Bahkan negeri ini pasti dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, amin? Mari, jangan jauh-jauh dengan Tuhan. Jangan meninggalkan persekutuan seperti Thomas. Kalau saudara ingin dipulihkan, ya keluargamu ada damai sejahtera. Jangan tinggalkan persekutuan. Sekalipun, saya katakan di awal, kira-kira sudah 6 minggu kita tidak bertemu secara gerejawi, tapi kita bertemu selalu di dalam Tuhan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu sekalian pagi ini kita dan kita semua diingatkan, percayalah kepada Tuhan, ya, percayalah kepadaku. Di dalam Yohanes 5:14 ayat yang pertama, percayalah kepada Allah dan saya juga kepadaku. Oleh karena dikatakan jangan gelisah hatimu. Kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan, hati kita ada sukacita. Ada amin? Ada damai yang tadi dikatakan. Damai sejahtera aku tinggalkan, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Bukan emas perak, bukan beras berkarung-karung, bukan duit beberapa geblok, bukan. Damai memang harganya mahal. Sebab damai itu menyangkut kematian daripada Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu. Ya, dia mati untuk memberikan damai sejahtera untuk dunia dan termasuk orang-orang yang percaya. Oleh karena saudara kalian, kita sangat sadar betul, ya saat ini memang banyak orang katakan keadaan yang sulit, banyak orang-orang yang kecewa karena kehilangan pekerjaan, ya sudah pulang aja ini susah, ya coba dihadang di sana, dihadang di sini, dibalikkan kembali, bukankah itu sesuatu yang luar biasa dalam keadaan sekarang ini? Oleh karena itu, mari saudara dan kita semua harus sadar sebagai anak-anak Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang pemerintah bikin aturan, itu sebenarnya bukan hanya untuk pemerintah, tapi untuk kepentingan warga negara dan bangsa kita. Supaya selamat daripada gelombang besar yang sedang menerpa ini. Saudara sekalian, mari kita sadar. Ya, kita ikuti apa aturan pemerintah. Kalau sering dikatakan mungkin melalui RT kita, RW kita, tetangga kita, para tokoh-tokoh masyarakat kita katakan, jangan lupa membasuh tangan dengan sabun. Ya. Jangan lupa membawa apa? Pakai masker. Dan kemudian yang ketiga apa? Jangan apa lagi? Ya. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, jangan keluar. Mari kita laksanakan anjuran pemerintah supaya gelombang besar ini cepat berlalu dari negara kita dan keluarga kita, bahkan dari sekeliling kita. Ada amin, saudara? Mari kita laksanakan. Ini bukan sesuatu yang mungkin mengada-ada, tapi memang pada umumnya, sehingga negara-negara yang tempo hari telah kena sekarang hampir pulih kembali. Yang dilaksanakan adalah cuci tangan, pakai masker, dan jangan bepergian. Ya, kita harus mengisolasi diri. Sekalipun bagaimanapun kepentingan yang sangat penting, mari kita tetap mengisolasi diri kita. Tapi jangan tidur, tapi mengisolasi diri dengan Tuhan. Amin. Kita tetap berkumpul dengan Dia. Maka di situ ada petunjuk. Di situ ada satu hal-hal yang sangat baik, hal-hal yang menguatkan bagi iman kita. Oleh karena itu melalui renungan pagi ini saudara sekalian, tentunya kita sadar bahwa di tengah-tengah kesulitan ini hanya jalan satu, yaitu di dalam Tuhan. Di situ ada berkat yang luar biasa. Kalau saudara ingat kembali, saya katakan tadi, sekalipun ini saya ulang, dalam Yohanes 21 tadi, murid-murid tadi ya, setelah diberikan petunjuk, arahkan, tebarkan jalan sebelah kanan perahu, maka akan terdapat ikan yang luar biasa. Kalau saat ini mungkin saudara belum menemukan hal seperti, mari dengar dengan baik-baik dengan firman Allah. Lakukan firman itu. Jangan saudara merasa, aku sudah bisa. Itu firman tiap minggu kita dengar. Saudara sekalian, jangan meremehkan firman. Ya, firman perlu kita hargai dan perlu kita hormati, bahkan perlu kita lakukan. Kalau kita lakukan dan perlu kita kerjakan, apa yang terjadi? Murid-murid tadi tidak dikecewakan. Ya, ini sesuatu contoh. Di tengah-tengah kesulitan, mari kita dengarkan petunjuk Tuhan. Di tengah-tengah pergumulannya, mari
Jangan saudara meninggalkan persekutuan seperti Thomas. Ikuti segala sesuatu yang Tuhan beri petunjuk pada kita sekalian. Kalau mungkin pas hari sore, mari kita juga sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kumpulkan anak-anak kita, suami kita, istri kita, sekalipun dalam segala kesibukan. Luangkan waktu, sekalian. Saya ingatkan kembali, hai bapak-bapak, sebagai gembala rumah tangga. Ingat tanggung jawab untuk keluargamu. Hai ibu-ibu, ingat juga anak-anakmu. Tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Jangan lupa, di situ selalu ada firman. Bikin renungan seturut apa yang Tuhan gerakkan dalam hatimu. Tidak usah menunggu dari gembala atau siapapun. Saya malah mengharapkan, saudara sudah ada grup di antara GBI Tridharma. Masukkan renungan yang baik-baik. Ya, pesan-pesan yang baik melalui firman Tuhan. Di situ saling menguatkan. Jangan saudara merasa, aku bukan apa-apa, aku tidak bisa. Belajarlah saat ini. Ada kesempatan yang terbaik untuk saudara dan kita semua. Jangan saudara hanya mengharapkan kepada pendeta atau gembala atau siapapun mereka. Mari kita belajar menggali firman Tuhan. Cetuskan di tengah-tengah berita itu. Ya, oleh karena ini saya himbau saudara sekalian, mari jangan takut, jangan ragu, jangan malu, bikin renungan, bikin aja. Yang penting itu firman Tuhan yang perlu kita lakukan. Ya, amin saudara. Mari saling menguatkan di situ. Saya sangat senang. Ya, di situ ada yang mengirimi puji-pujian, ada mengirimi ayat-ayat. Ya, sekalipun mungkin siapa dia mengirimi, itu kan bukan hamba Tuhan, bukan pelayan Tuhan, bukan siapapun. Tapi yang disampaikan bukan cerita yang gagal, tapi cerita yang terbukti. Ada amin, saudara? Cerita firman adalah cerita yang bawa berkat, cerita yang menguatkan. Oleh karena mari, mungkin anak-anak muda, bikinlah renungan di situ. Hamba-hambaan kami minta, mari bikin renungan. Saling menguatkan satu sama lain. Tapi jangan untuk permainan, ya saya katakan, jangan untuk main-main. Ya, kita membawa pesan-pesan yang positif, pesan yang menguatkan, pesan yang mendatangkan berkat. Ya, kita sebagai gereja Tuhan diberkati olehnya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, inilah renungan pagi hari ini sebagai hal yang perlu mengingatkan saudara dan kita sekalian. Dan kalau saya katakan tadi, sudah 6 minggu saudara dan tidak bertemu secara muka, tatap muka, bertemu di salah satu gedung pertemuan gereja. Tapi puji Tuhan, saudara sudah punya arasi sendiri-sendiri di rumah tanggamu. Keluargamu kumpulkan. Jikalau ada sesuatu persekutuan, mari kita laksanakan di situ. Ya, jangan ragu-ragu dan jangan takut. Jangan iri. Bapak saja yang bawa, ibu saja. Jangan saling melempar. Harus hati yang rindu dan tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga. Maka disitulah ada keluarga yang selalu dikuatkan. Ya, saudara sekalian, tentunya ini sesuatu yang sangat penting. Bahwa keluarga itu adalah misbah Tuhan yang utama dan pertama. Ya, maka apa yang dikatakan Dr. Lukas, dari mana? Yerusalem, Samaria, ke mana lagi? Yudea sampai ke ujung bumi. Ini awalnya. Jadi jangan takut-takut. Oleh karena itu, bikinlah renungan, muatlah di grup supaya saling menguatkan satu sama lain. Ya, saya sangat senang sekali, sangat terhibur dengan kaset-kaset yang dimuat di situ. Ada renungan yang saling menguatkan. Ya, bukan kita menggurui satu sama lain. Tidak. Kita itu saling menguatkan seperti di dalam Ibrani pasal 10 tadi. Saling menguatkan, saling mengisi, saling menghibur di antara satu sama lain. Maka situlah kekuatan bersama terdapat. Oleh karena itu, saudara sekalian, tentunya kita sangat bersyukur pagi hari ini, ya. Kita sangat bersyukur. Dan hari ini, minggu ini adalah minggu yang terakhir atau minggu yang keempat. Maka kalau berkenan saya ingatkan bahwa besok minggu adalah minggu yang pertama dalam bulan Mei. Dan di sana juga akan diadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, sekaligus saya katakan, bagi keluarga yang juga mengikuti ibadah hari Minggu besok adalah minggu pertama, yang dalam keluarga ingin mengadakan perjamuan, kami silahkan untuk mengambil roti dan anggur ke gereja. Siapapun yang mengikuti. Oleh karena itu, saya anjurkan sekarang bahwa minggu besok adalah minggu yang pertama bulan Mei, dan mari kita persiapkan untuk masuk di sakramen kudus ini. Ya. Oleh karena itu, bagi Bapak-Ibu sekalian yang tergerak dan rindu untuk mengikuti sakramen ini, bisa mengambil roti dan anggur di pastori atau di gereja. Saya siapkan itu. Oleh karena itu, tentunya pagi hari ini kita sudah bersyukur sekali
Ya, kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita saling mengisi segala kekurangan kita masing-masing, saling memberikan petunjuk yang lain. Jangan saudara melihat masalahmu, jangan saudara melihat problem bangsa ini yang begitu dahsyat, tapi lihatlah Yesus, pandanglah Yesus, maka keselamatan akan terjadi bagi kita sekalian. Amin. Saudara ingat, dikala umat Israel dipatok dari ular, maka apa yang diperbuat oleh Musa? Dia membuat juga ular tembaga, dipancanglah di atas sana. Kalau saudara ke Israel itu ada, ya. Setiap orang yang melihat ular dari tembaga itu, mereka akan selamat. Itu artinya apa? Kalau kita melihat Kristus Yesus yang telah mati, yang telah dipancang, telah disalibkan, maka keselamatan terjadi bagi saudara dan kita orang yang percaya. Oleh karena itu, hanya hal yang saya tekankan kembali, kita kembali kepada ayat yang pembacaan tadi di dalam Yohanes pasal 20 tadi, ya di situ dikatakan, ayat 27 saya ulang kembali, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan apa? Percayalah. Tuhan hanya minta saudara dan saya hanya percaya. Tuhan tidak minta muluk-muluk apa yang saudara dan saya miliki. Ilmu kayak apa, pendidikan tidak. Banyak teologi-teologi yang tidak percaya. Hanya tidak mencari keuntungan hidup dalam pelayanan mereka. Tapi Tuhan pagi ini menuntut saudara dan saya untuk percaya. Sebab mengapa saudara sekalian? Ada ayat yang sangat populer. Dan itulah ayat yang sangat ditekankan dalam Alkitab. Coba saudara lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Itulah ayat yang betul-betul membawa dampak bagi gereja Tuhan, bagi setiap orang yang percaya. Maka di situ dikatakan, coba kita akan lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ini ayat yang tidak asing lagi. Kalau saudara mengatakan aku sudah hafal di luar kepala bisa, ya puji Tuhan, tapi bukan Tuhan minta hafal ayat ini, tapi mari kita renungkan dengan baik. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11 mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan oleh hidup yang kekal. Percaya, ditekankan itu percaya. Maka dikala Tuhan bertemu dengan Thomas, apa yang dikatakan? Hendaklah kamu percaya. Saudara sekalian, pagi hari ini mari kita renungkan kembali bahwa Thomas bisa dipulihkan karena mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ya, tadi dikatakan bahwa apa yang dikatakan itu merupakan satu pertobatan yang mendasar. Ya, Tuhanku dan Allahku. Maka di situ ditekankan, hendak engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan ayat yang terakhir, mari kita lihat, kalian ayat yang ke-20. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Namun percaya. Saudara dan saya tidak melihat sosok Yesus secara jasmani, tapi kita melihat dengan mata iman kita, bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Dia selalu mengunjungi orang-orang yang percaya padanya. Oleh karena itu, rumah tanggamu, rumah tangga kita makin dilawat oleh Kristus. Jangan takut, percayalah. Segala badai ini pasti akan berlalu daripada kita. Kita akan ada pemulihan. Maka disitulah Thomas dipulihkan. Seperti kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 tadi. Ya. Ada pemulihan. Sehingga Thomas bisa kembali berkumpul dengan teman-teman mereka. Ya, ada persekutuan yang indah. Ada naikkan doa syukur. Dan disitulah yang Tuhan kendaki. Sekalipun saat ini kita pisah satu sama lain, kita hanya bersekutu di dalam keluarga kita. Jangan lupa bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, melalui renungan ini saya tidak akan perpanjang. Dan mari kita akan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Bapa. Sehingga segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan, pasti Dia berjanji, pasti digenapi. Oleh karena jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga padaku. Ya. Kita tetap percaya, dan apa yang dikatakan pagi hari ini,
ada pemulihan yang luar biasa oleh karena pengakuan daripada Thomas. Ya Allahku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Allahku. Ini suatu pertobatan yang mendasar, ya, pengakuan yang totalitas. Maka terjadilah satu pemulihan bagi Thomas. Mungkin di antara saudara dan saya saat ini ada seperti apa yang dilakukan Thomas. Dikala keluarga ada ibadah, ada keluarga ada doa, ada yang lain pergi kemana-mana. Mari kita diingatkan, mari kita berkumpul seperti murid-murid ini, agar kita tidak kehilangan berkat seperti Thomas. Puji Tuhan, Thomas masih dapat berkat, bisa ketemu dengan Yesus kembali. Hingga pemulihan terjadi bagi Thomas. Begitu juga bagi saudara sekalian. Kalau kita betul-betul percaya kepada Kristus, maka segala jalan pasti akan dibukakan. Ada amin, saudara? Mari kita tundukkan kepala dan kami akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Kami telah dilawat oleh Roh Kudus, melalui firman-Mu kami dikuatkan, Engkau memperhatikan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami semata-mata sebagai rumah tangga dan usahanya Tuhan, tolong melapar berkati. Apapun pergaulan bukan jalan Tuhan yang terbaik, dengan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, kami serahkan juga keluarga hamba-Mu, Bapak Setio dan Ibu, anak kami Eva dan Tia, di dalam nama Yesus. Roh Kudus tolong Kau melawat, berikan jalan buat segala pergumulan keluarga ini. Terus untuk Eva, di dalam nama Yesus, berikan kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna, berikan kesegaran rohani jasmani, hingga Engkau selalu memberkati keluarga ini. Ya, apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan berikan roh kesabaran, agar Bapak Setio dan Ibu berani untuk menanggung segala sesuatu yang mereka hadapi saat ini, dan nama-Mu dipermuliakan. Bapak yang baik, serahkan juga keluarga Bapak Siram dan Ibu, dan keluarga anak-anak mereka, anak cucu menantu mereka, Engkau berkati. Segala pergumulan Tuhan, campur tangan apapun yang mereka hadapi. Hamba tidak tahu, kalau sakit Engkau sembuhkan, kalau dalam kesusahan Engkau hiburkan, kalau berikan kelemahan, berikan kekuatan, agar mereka tetap berharap dan standar kepada Bapa. Tuhan, terima kasih. Serahkan juga keluarga Ibu Samyono, Sri dan Suryanto dalam tangan-Mu, agar anak-anak muda tetap berharap dan sadar kepadamu, berkati segala usaha dan apapun mereka perlukan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Bapak yang baik, kami juga ingat anak muda yang ada di Lenteng Agung yang namanya John, Tuhan berlawat dan berkati, apapun menjadi pergumulan anak muda ini, agar dikala nanti gereja sudah pulih kembali, mereka boleh bersama-sama berkumpul bersama kami untuk memuji menyembah-Mu ya Bapak. Berkati di mana mereka berada. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Bima Ramadewa bersama istri, anak-anak, dan keluarga besar mereka. Pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau lawat dan memberkati kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, roh takut pada Tuhan, agar keluarga sungguh Tuhan jadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, agar apapun yang mereka kerjakan jadi berkat untuk melakukan nama Bapa. Tuhan berikan perlindungan dan kekuatan yang baru, ya semua keluarga anak-anak-Mu di dalam genggaman kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami setelah minggu. Ya Tuhan, tolong biarkan dengan suasana yang tidak menguntungkan saat ini. Tuhan, lindungi tubuh kuasa darah-Mu, agar anak-anak ini sebagai penerus bangsa dari gereja Tuhan. Serahkan juga pemuda-pemudi di gereja Tuhan, berlawat pakai mereka menjadi alat dan berkat memuliakan nama Tuhan. Berkati segala usahanya, berkati segala pergumulan di masa muda mereka, agar mereka tetap Tuhan menyerahkan hidup mereka di masa muda mereka di dalam Tuhan. Pakai menjadi alat dan berkat untuk memuliakan nama Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Inilah gereja-Mu. Mungkin ada 1-2 yang kami lupa tidak sebutkan nama-nama mereka, namun Roh Kudus akan melawat mereka dan berkati semuanya yang kami bawa ke hadirat-Mu. Berkat yang sama, perlindungan yang sama, keselamatan hanya di dalam Engkau, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sangat bersyukur dan terima kasih. Bapak yang baik, saudara-saudara yang kalian kami kasih dalam Kristus, saat ini juga kami akan berdoa syafaat untuk negara dan bangsa kami. Tuhan, kami adalah gereja-Mu yang Kau kasihi. Semua keluarga, mari kita menghadap Tuhan, berdoa syafaat untuk mendoakan negara dan bangsa kami sekalian. Saat ini kami berdoa untuk setiap RT yang ada di lingkungan kami masing-masing. Ya Tuhan, tolong Kau berkati RW kami, lurah kami, camat kami masing-masing, wali kota kami, gubernur kami, bahkan sampai presiden, wakil presiden, dan semua pimpinan negara tingkat atas. Ya Tuhan, tolong berikan hikmat-Mu, berikan hal yang baik daripada Allah Bapa. Berikan pewahyuan-Mu Tuhan, untuk memikirkan suasana yang sedang kusuk ini ya Allah. Biar Engkau pakai para pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat, marifat, akal, budi, roh takut pada Tuhan. Agar benar-benar apa yang mereka pikirkan untuk negara dan bangsa ini bisa berlalu dari badai ini ya Allah. Oh Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu ya Yesus. Engkau telah mengalahkan maut.
juga Engkau akan menyingkirkan badai yang besar saat ini ya Bapa. Terlebih bangsa Indonesia Engkau lindungi, bungkus dengan pasal darah-Mu, hingga semua keselamatan terjadi, hingga oleh karena anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk handai tolan kami, rekan-rekan sahabat kami, yang mungkin keluarga mereka terjangkit hal yang menakutkan sakit ini ya Bapak, biar semua boleh dilakukan dari mereka. Bahkan ada keluarga yang telah Tuhan ambil melalui jalan kematian mereka seperti apa yang dialami. Tuhan berikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, anak istri, suami yang ditinggalkan. Roh Kudus berkenan melawat mereka, berikan kekuatan, pengharapan, penghiburan, agar semua yang mereka hadapi hanya Kristus Yesus yang sanggup memberikan semuanya nih Bapak. Tuhan terima kasih, kami gerejamu selalu berdoa agar badai ini tetap cepat berlalu Tuhan, agar kami juga cepat bersama-sama berkumpul kembali sebagai umat-Mu yang menyatakan syukur sukacita oleh karena pertolongan Tuhan sekarang dan sampai seterusnya. Bapak, kami tidak lupa juga untuk Tuhan Gereja Bethel Indonesia dari pusat sampai ke daerah, Ketua BPD seluruh Indonesia, gereja lokal di seluruh Indonesia. Tuhan berlawat dan berkati hari ini seturut dengan pergumulan dan segala sesuatu yang mereka rindukan. Tuhan jadilah kehendak-Mu. Terlebih hamba berdoa Tuhan untuk siswa-siswa yang di seminari, yang saat ini dirawat di rumah sakit di Kemayoran, ya Tuhan, tolong berikan kekuatan pemulihan kembali di dalam nama Yesus, agar siswa-siswa ini adalah calon hamba-hamba Tuhan, yang Engkau menjadi kaki tangan-Mu, menjadi corong lidah-Mu, yang Engkau berkati, Engkau pulihkan kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Semua jadilah kehendak-Mu, ya yang sakit disembuhkan, yang masih diisolasi di asrama Tuhan berikan pemulihan, ya suasana seminari menjadi suasana yang damai sejahtera, dijauhkan dari hambatan-hambatan, roh-roh kegelapan setan iblis, kami serahkan dalam tangan Bapa. Kalau telah mengalahkan maut, kalau roh-roh maut kami di dalam nama Yesus. Ya kuasa Kristus tetap berkarya sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih dan terima kasih. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kali yang dikasihi oleh Tuhan, semua keluarga-keluarga yang saat ini masih ada di tempat, saya sampaikan beberapa pengumuman untuk minggu yang akan datang. Tadi sudah kami singgung bahwa hari ini adalah minggu terakhir dalam bulan April, maka besok minggu kita akan masuki minggu yang pertama dalam bulan Mei tahun 2020, dan bahkan saya katakan tadi, kebahagiaan besok minggu disertai perjamuan kudus. Bagi keluarga yang tergerak dan mau mengikuti perjamuan di tempat keluarga masing-masing, kami siap untuk melayani. Saudara bisa mengambil roti di gereja masing-masing keluarga. Oleh karena itu, atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih hingga kita bisa bertemu di waktu yang akan datang, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Sekarang, di waktunya kita akan berpisah. Mari kita bangkit diri, dan kita akan doa berkat pada kita. Sebelum kita akan doa berkat, mari sebagai biasa kita telah berdoa, kita akan berangkat diri, kita naikkan doa kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita sama-sama akan memanjatkan doa kami, setelah itu akan kita akhiri dengan doa berkat untuk kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi jauhkanlah dari segala jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan, kemuliaan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkenan kita mengangkat tangan kita. Tuhan berkenan memberkati saudara dan kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar Gereja Bethel Indonesia Tridharma, pada akhirnya angkatlah tanganmu, pandanglah Yesus yang akan berkati kita sekalian. Sekarang terimalah olehmu, saudara-saudara sekalian, berkat daripada Allah. Tuhan memberkati pribadi-pribadimu. Tuhan berikan jalan keluar segala pergumulanmu. Tuhan berkati rumah tanggamu. Tuhan berkati segala usahamu. Tuhan berkati anak istrimu. Tuhan menjaga keluar masukmu dari kecelakaan. Tuhan memberkati engkau sekarang dan seterusnya. Terimalah berkat, Tuhan berkati engkau dari sekarang dan sampai Maranatha. Tuhan, tolong berkati keluarga-keluarga yang siap diberkati. Maka saat ini Tuhan terimalah berkat saudara sekalian. Tuhan berkatimu, Tuhan melindungi.
kasih-Mu Tuhan menyertai-Mu dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kembali bersama dengan kita sekalian. Haleluya. Yang kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Kok langsung bubar, Pak? Kenapa, Mama? Amin. Ya di sana kan ada yang kelihatan. Apa? Ya keluarga nggak ada ini lain. Dan selama di sini Pak. Oh, no, Tata Eva no. Dadah Tata Eva. Dadah. Selamat ulang tahun, Halo, Sat. Selamat pagi. Uen nih. Ini Uen udah nimbah nih. Uen nimbah. Oh. Uen nimbah. Dadah. Oh, dadah. Ini Om. Iya. Semoga semuanya. Banyak. Udah mandi belum? Begadangnya matanya kemana? Kesini. Bajunya Baru lihat. ada Bye. Udah bisa jalan belum? Masa udah ngimpi kamu bisa jalan? Belum jalan.